Kami dari Deka Production. Selamat HUT RI ke-77. Merdeka, merdeka, merdeka. Saya Dinda Kirana. Saya bangga menjadi warga Jepara. Saya bangga menjadi warga negara Indonesia. Apa kabar Pak Danang? Stabil Mbak Dinda. Stabil, alhamdulillah. Ya, sukses selalu untuk Pak Danang. Ya, terima kasih. Ya, berbagai kegiatan pasti sudah selalu menyertai langkah-langkah Pak Danang karena bagaimanapun Pak Danang ini aktivis ya, aktivis di Jepara, juga seorang pendeta di Kabupaten Jepara, dan Pak Danang ini juga banyak digemari oleh para penggemar-penggemar khusus ini tersendiri. Wah, suka berdialog, suka berbudaya dan lain sebagainya. Dan di sini kami dari tim Ngonsendika tertarik untuk mengajak Pak Danang masuk di podcast kami Ngonsendika ini, ngobrol santai bareng Dinda Kirana, agar supaya kita terjalin hubungan yang baik begitu Pak, toleransi antar umat beragama, dan juga ini kebetulan kan di hari kemerdekaan. Siap. Bulan Agustus ini bulan yang penuh dengan perayaan-perayaan yang luar biasa, yang keren juga. Ini antara toleransi dengan kemerdekaan kayaknya berjalan seiring. Kalau di Jepara aman terkendali begitu Pak, kita lihat. Dan di sini juga setelah lepas dari pandemi Covid kayaknya euforia menyambut hari kemerdekaan ini luar biasa kita lihat di Jepara. Gimana cara pandang Pak Danang untuk hal ini? Iya, kalau soal kemerdekaan ya, itu sebenarnya momen yang sangat tepat untuk kita. Iya. Jadi begini, pada dasarnya setiap manusia itu kan memang diciptakan merdeka. Jadi kalau orang merdeka itu tidak boleh diperhamba oleh orang lain kan gitu ya. Iya, iya. Yang bisa menghambakan diri itu ya kepada Tuhan saja. Jadi setiap bentuk perhambaan itu kita tolak. Dan toleransi sebenarnya kan seperti itu. Toleransi berarti menjadikan manusia sebagai manusia. Jadi menghargai setiap manusia sebagai memanusiakan manusia. Persis. Jadi menarik karena selama ini jarang yang menghubungkan kan antara kemerdekaan dengan toleransi. Jadi kalau orang merdeka itu harusnya toleran. Iya. Kalau orang itu tidak toleran, maka dia Belum tanpa merdeka. disadari belum merdeka dan belum memerdekakan orang lain. Betul. Maka undang-undang dasar kita itu menarik, Mbak Dinda, karena kemerdekaan itu rahmat. Karena betul, karena manusia itu memang diciptakan merdeka. Hanya Tuhan yang punya manusia, gitu. Manusia dan manusia tidak bisa saling menguasai kan gitu ya. Jadi kalau misalkan saat ini orang bergembira untuk merdeka, ya dia bergembira sebagai manusia. Menarik sekali apa yang dikatakan oleh Pak Danang tentang kita harus bisa memerdekakan diri sendiri, memanusiakan manusia, saling menghargai antar manusia, begitu. Karena kita semua ini milik Tuhan, dan kita ini harus bisa apa yang diminta oleh Tuhan, harus bisa setidaknya mentolerir diri sendiri agar kita tidak merasa terbelenggu dan kita terbebas dari belenggu sehingga diri kita merasa merdeka. Nah, ini mungkin yang susah Pak Danang. Iya. Jadi sebenarnya yang paling sulit itu merdeka melawan diri sendiri. Jadi kalau orang bisa merdeka melawan dirinya sendiri, maka orang bisa berbagi ruang kepada orang lain. Jadi toleransi itu saat ini menurut saya bukan hanya soal toleransi antar umat beragama. Perbedaan itu setiap orang ada, dalam keluarga sendiri pun kan pasti ada. Meskipun itu satu agama ya? Iya, satu agama, bahkan suami istri juga berbeda. Tapi kenapa kadangkala tidak bisa mentolerir? Karena orang ingin menguasai orang lain. Dan karena mengapa orang ingin menguasai orang lain? Karena dia sulit untuk mengendalikan diri. Maka mengendalikan diri itu bukan lawan dari kemerdekaan. Itu adalah puncak tertinggi dari kemerdekaan. Ketika orang bisa mengalahkan musuh terbesarnya, dirinya sendiri, melawan keinginan untuk menguasai orang lain. Jadi menahan diri untuk menguasai ruang, itu kemerdekaan. Termasuk dalam perayaan-perayaan ini ya. Kan banyak sekali di mana-mana orang ingin menampilkan sesuatu itu kan, ingin menonjol dan sebagainya. Nah, disitulah sebenarnya kita juga diberi kesempatan untuk mengalahkan diri supaya kita bisa memberi ruang atau berbagi ruang untuk tidak menguasai orang lain. Karena bisa saja kan kita nggak setuju dengan si A atau si B, kita tidak setuju dengan kelompok A atau kelompok B. Nah, disitulah keberanian dan kemampuan untuk menahan diri itu juga bentuk dari kemerdekaan. Oh gitu ya.
Ya, jadi kemerdekaan bukan hanya sekedar kita merdeka berarti bisa melakukan apa saja. Itu level terendah dari kemerdekaan. Justru itu malah level terendah ya. Bisa melakukan apa saja itu level terendah. Iya. Jadi kalau orang bisa melakukan sesuatu tanpa bukan karena ada paksaan atau apa, tapi karena kehendaknya sendiri, ya itu merdeka. Nah, di sini sebetulnya arti merdeka yang sesungguhnya itu yang kayak apa kalau gitu Pak Danang? Iya, jadi merdeka itu kan kalau orang tidak terbelenggu ya. Dan belenggu itu bisa macam-macam. Belenggu itu bisa termasuk keinginan diri sendiri, itu juga belenggu loh. Jadi kalau saya akan mengatakan merdeka itu adalah ketika orang bisa berkata tidak meskipun ia sebenarnya mampu untuk berkata ya. Itu kan semacam kayak apa ya? Menahan ya. Jadi ketika orang bisa berbuat baik walaupun sebenarnya dia bisa kok berbuat jahat. Jadi dia berbuat baik bukan karena dia tidak bisa berbuat jahat, tapi karena dia ingin berbuat baik. Jadi dia melakukan segala sesuatu dengan kesadaran, itu merdeka. Jadi dia melakukan bukan karena kehendak orang lain, tapi karena kehendak dirinya sendiri. Jadi ketika dia memilih A bukan karena dia disuruh untuk memilih A, tapi karena dia memilih A karena dia ingin memilih A. Sebenarnya dia bisa milih B, bisa milih C, tapi dia ingin memilih A dan dia mampu untuk itu. Jadi kalau misalkan orang biasanya yang anarkis kan, anarkis itu kan kalau misalkan orang pengen ngapain aja mbabiti barangkali kan kata seperti itu, berarti dia tidak merdeka karena dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melakukan itu. Jadi kalau misalkan aku tidak menghina orang lain, meskipun aku bisa menghina orang lain, itu merdeka. Atau misalkan saya memilih untuk memaafkan meskipun sebenarnya aku bisa untuk melakukan yang lebih jahat dari orang lain lakukan. Itu kemerdekaan, Mbak Dinda. Luar biasa. Kayak gini kayaknya sejuk banget gitu mendengarnya. Ya, Adem. Teorinya. Adem. Ya, iya. Prakteknya. Nah, itu yang apa namanya? Falsafah Jawa sebenarnya sangat kuat di situ ya. Kalau orang Jawa itu kan sebenarnya menurut saya prinsipnya itu kan sebenarnya mengalahkan diri sendiri. Menaklukkan. Ya, seperti mati sajroning urip. Iya, itu kan sebenarnya kerelaan untuk mengosongkan diri, untuk mengalahkan sugih diri. tanpa bondo. Sugih tanpa bondo. Apalagi itu Raden Mas Panji Sosro Kartono itu ya ngawulo marang kaulane Gusti. Itu kan sebenarnya orang bisa ngawulo kepada hambanya Tuhan itu kan kalau dia sudah merasa tidak punya apa-apa. Iya. Lah perasaan kosong itu yang sebenarnya kan puncak dari spiritualitas atau puncak dari nilai ya sebenarnya. Iya. Gini loh Mas Danang, ya secara garis besar apa yang disampaikan Mas Danang itu semuanya gampang diucapkan, tapi kalau kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari betapa sulitnya, apalagi saya gitu, apalagi kami yang masih notabene ilmu filsafatnya dan kedekatan sama Tuhan itu sangat minim gitu. Sama, Pak Danang. Kita belajar bersama kok. Dan ini kayaknya menarik sekali ya buat kami, pembelajaran baru gitu untuk supaya dapat mengendalikan diri lebih baik lagi ke depannya semakin baik. Dan di sini kami tertarik, Pak Danang ini kan sosok pendeta ya. Di sini tentunya jadi panutan, jadi suri tauladan bagi umat Kristiani begitu ya. Juga meskipun di sini Pak Danang seorang pendeta, buat kami juga Pak Danang ini sosok suri tauladan juga yang sering apa yang disampaikan dalam quote-quote Pak Danang itu sering membuat kita terinspirasi gitu. Sering kami membaca quote-quote dari Pak Danang itu menunjukkan bahwa itu sesuatu hal yang positif yang membuat kita maju gitu. Di sini toleransi antar umat beragama di Kabupaten Jepara sangat bagus banget, keren gitu loh Pak. Kita melihatnya keren karena nggak ada sedikit selisih saja kayaknya nggak kita temuin gitu. Entah di sisi lain kita nggak mengerti. Mungkin cara pandang Pak Danang ini berbeda juga. Kalau Jepara menghadapi hari kemerdekaan seperti ini, euforia tadi seperti yang kami sampaikan tadi, bergegap gempitanya itu juga heboh begitu Pak. Semuanya pengen menunjukkan skillnya masing-masing, pengen menunjukkan ini loh Jeparaku, ini loh kampungku, ini loh halamanku, keren luar biasa. Dari cara pandang Pak Danang sebagai sosok pendeta, toleransi dalam menyambut hari kemerdekaan di Jepara, kayak gimana sih Pak? Mungkin saya akan menyoroti toleransi di Jepara dulu ya Mbak ya. Jadi saya punya keyakinan begini,
damai itu bukan hanya kalau tidak ada konflik. Damai itu bukan hanya kalau tidak ada pertengkaran. Orang saling diam itu juga tidak damai, ya kan? Jadi seringkali saya sampaikan di beberapa kali kesempatan itu, mungkin beberapa tahun yang lalu saya sebut Jepara belum damai. Iya. Kenapa? Karena sekali lagi damai itu ketika ada relasi, ketika ada hubungan, ketika orang yang berbeda saling menyapa itu damai, iya. saling percaya itu damai. Kalau masing-masing tinggal pada tempatnya sendiri-sendiri itu belum damai. Belum damai. Orang sama tetangganya tidak saling menyapa itu belum damai, tidak saling kenal itu belum damai. Terjadi perceraian juga karena saling diem-dieman ya. Persis. Makanya sejak awal upaya untuk membangun toleransi sebenarnya kalau secara teoritis tidak ada teori apa yang kita pakai sih. Sederhana sekali, kita pengen menjadikan kembali kepada jati diri manusia yang memang makhluk sosial. Kita pengen mempertemukan saja antar orang. Makanya beberapa kali acara yang kami adakan di kalangan anak muda misalkan, itu kan acara-acara mereka bisa ketemu bareng, mereka bisa jagong bareng, diskusi bareng, jadi kemah bareng, minimal ketemu. Maka kalau misalkan ada Hari Perdamaian Internasional itu kan biasanya ada pertunjukan seni, tapi itu tujuannya adalah mengumpulkan orang untuk kumpul saja. Ketika orang kumpul berinteraksi, nah itulah damai. Ketika yang sebelumnya tidak saling mengenal kemudian saling mengenal, saling menyapa, itulah damai. Dan mulai dari perjumpaan-perjumpaan itu, prasangka-prasangka itu akan mulai terkikis. Jadi selama ini kan enggak damai, kenapa? Karena orang punya prasangka. Oh, orang dari kelompok ini itu pandangannya pasti seperti ini, orangnya pasti seperti ini. Dan itu akan menjadi cair kalau misalkan mereka bisa ngopi bareng, ngobrol bareng. Ternyata tidak seperti yang saya kira. Jadi kata kuncinya adalah perjumpaan. Jadi pertemuan. Toleransi itu bisa terjadi kalau orang mau saling berjumpa. Nah, 17-an ini kan momen yang bagus kalau misalkan ada tirakatan, itu orang saling berjumpa dan makan pastinya. Dan jangan lupa makan itu memperdamaikan. Melalui hal-hal yang sederhana semacam itu. Iya Pak Danang. Berarti pada intinya seperti yang Pak Danang sampaikan tadi, perkumpulan, pertemuan, perjumpaan itu menimbulkan kedamaian, begitu, perdamaian. Dan damai bukan berarti diam ya Pak Danang ya. Betul. Justru kita diskusi menciptakan konflik dan kita urai konflik itu bersama-sama. Itulah damai. Betul, karena gini, konflik itu apa sih? Secara teorinya konflik itu kalau ada dua atau lebih orang merasa punya tujuan yang berbeda, itu konflik. Jadi misalkan suami istri pengen makan nasi goreng, yang satu cumi goreng, itu udah konflik. Ya, dan itu nggak mungkin dihindari kan. Ya, berbeda restoran kan jadinya. Persis. Jadi makanya untuk itu ya konflik itu pasti terjadi. Yang penting bagaimana mengelola konflik. Daripada menghindari konflik, ya nggak ketemu-ketemu akhirnya. Bungkus bawa pulang, makan di rumah. Ya makanya di Jepara ini kan menarik karena punya latar belakang yang berbeda-beda. Di beberapa tempat juga pernah terjadi gesekan-gesekan. Dan itu normal. Dan akhirnya yang menarik adalah semuanya itu bisa dilewati. Jadi komunitas yang sehat itu bukan komunitas yang tidak ada konflik. Nantinya jadi komunitas yang basa-basi. Ya kan seperti dalam keluarga saja, misalkan suami istri nggak pernah ada konflik, itu suami istri basa-basi pasti. Tapi ketika ada persoalan, orang menjadi bisa memahami satu dengan yang lainnya. Oh, dia nggak suka ini, oh dia nggak suka kalau saya seperti ini. Maka orang belajar untuk memahami. Jadi itulah arti menjadi manusia menurut saya, Pak. Seni menjadi manusia ya. Untuk juga belajar memanusiakan orang lain. Keren banget ya teori Pak Danang ini, dan kita bisa masuk loh ke situ, memahami gitu loh Pak. Oh, ternyata kayak gitu ya. Dan di sini untuk Jepara sendiri seperti apa, Pak? Cocok gitu ya? Udah sesuai. Ya, kebetulan Jepara kan juga orang-orangnya banyak suka jagongan dan juga orangnya ekspresif, kreatif juga. Kreatif itu pasti akan banyak konflik juga. Makanya komunitas-komunitas biasanya ada gesekan-gesekan. Itu karena kreatif. Kalau nggak kreatif ya manut aja. Tapi gesekan-gesekan itu yang justru membuat orang bisa berkarya, orang bisa menghasilkan sesuatu yang berbeda. Dan itu baik selama gesekan-gesekan itu tidak disimpan terus gitu kan. Kemudian orang bisa berdamai, ya sudah kita berbeda aliran atau kita berbeda jalan, tetapi kita berkarya bersama untuk membangun Jepara. Sepertinya sih menurut pengamatan saya
yang terbatas ini, Jepara sudah berada dalam posisi yang seperti itu. Kalau di media sosial kadang ada gesekan-gesekan, bullying dan macam-macam ya, komentar-komentar, tapi ya itu bagian dari merayakan kegembiraan. Gitu ya. Cara orang ekspresinya beda-beda. Peluapan ya, peluapan rasa bahagia. Ekspresinya kan beda-beda kan, nggak semuanya bisa seperti saya, seperti Mbak Dinda atau seperti yang lain ya. Cara ekspresi cintanya ke Jepara memang ada yang dengan cara seperti itu. Ya kita juga belajar untuk menghargai pendapat atau menghargai komentar-komentar semacam itu ya. Gini Pak Danang, ini menarik ya, obrolan kita semakin beberapa menit ke depan semakin menarik karena Jepara ini mayoritas masyarakatnya seperti yang Pak Danang sampaikan tadi, terutama generasi muda ini kreatif, inovatif dan selalu ingin berkarya, menunjukkan bakat-bakat mereka dengan actionnya begitu kalau di Jepara itu. Dan kayaknya ini ada simbol atau dalam tanda kutip pepatah Jepara mengatakan ini jadilah sosok yang mampu untuk menunjukkan bakat masing-masing. Marilah kita berdaya saing untuk saling tampil dengan kehebatan kita. Mungkin seperti itu ya. Ini digarisbawahi. Ada yang berpandangan seperti itu. Ini jadi menimbulkan, kalau menurut kami menimbulkan daya saing yang itu kurang sehat gitu. Karena kita diminta untuk bersaing terus gitu. Menurut Pak Danang gimana itu? Ya. Saya melihatnya dalam dua sisi aja. Yang pertama gini, kalau itu dimaknai sebagai motivasi untuk kreatif itu baik. Dan memang orang harus memaksimalkan potensinya yang unik gitu ya. Tidak harus menjadi orang lain, tapi maksimalkan potensimu. Tapi yang kedua, daya saing saja tidak cukup. Karena zaman sekarang itu bukan persaingan zaman dulu. Zaman dulu persaingan kan untuk menjadi nomor 1, yang lain harus nomor 2. Sekarang itu justru kalau mau bertumbuh, dia harus bertumbuh bersama-sama. Jadi bukan hanya berdaya saing untuk menjadi nomor 1, tapi berdaya saing untuk bersama-sama maju. Jadi daya saing dalam arti saya harus menghasilkan sesuatu yang berbeda, yang unik, yang orang lain membutuhkan, dan saya juga membutuhkan orang lain. Jadi networking menurut saya menjadi lebih penting gitu ya. Jadi bersaingnya ya bersaing untuk menciptakan keunikan, tidak membunuh yang lain, tetapi untuk memajukan yang lain. Karena kalau bersaing untuk membunuh yang lain nanti sama-sama mati. Ya, jadi persaingannya nanti saya berusaha mengalahkan dia dan dia mengalahkan saya, jadinya ya kalah semua. Kan? Tapi kalau berdaya saing itu saya pengen hidup dengan cara saya, dengan sesuatu yang saya punya. Dan supaya saya hidup, orang lain harus hidup supaya bisa apa? Kalau saya hidup sendirian nggak bisa kan? Saya katakanlah saya menghasilkan sesuatu, yang beli juga orang lain kan? Dan orang lain bisa beli kalau dia hidup. Jadi kan memang harus hidup bersama-sama. Jadi bukan lagi untuk mengalahkan orang lain, tapi untuk yuk bersama-sama hidup gitu ya. Bersama-sama untuk hidup, menegakkan atau menjadi lebih baik. Jadi mungkin saat ini generasi sekarang akan jauh lebih bisa memahami. Misalkan sekarang lewat media sosial orang mendapatkan royalti di media sosial tidak bisa karena persaingan. Tapi orang bisa bekerja sama dengan yang lain. Nah dalam kontestasi antar komunitas sebenarnya ikut perlombaan tidak menjadi persoalan sebenarnya. Betul. Tapi orang perlu menyadari dirinya lah ya, perlu rendah hati juga untuk beri kesempatan pada yang lain, dan juga perkembangan situasi yang juga berbeda. Jadi orang mungkin bisa memilah-milah apa yang harus diikuti atau apa yang menjadi bagiannya. Dan saya kira untuk perlombaan-perlombaan di Jepara sih menurut saya lebih baik dirayakan dengan gembira saja. Saya malah agak kurang suka sih dengan perlombaan. Lebih baik festival saja. Buat gembira saja gitu. Jadi nggak usah bersaing-saing gitu ya. Sama-sama merayakan kemerdekaan itu, mengekspresikan gitu ya, ekspresi diri. Karena kalau misalkan seni atau katakanlah karya apapun lah, itu kan kadang-kala sulit untuk dilombakan. Ya. Ya, kalau misalkan ada hal yang sifatnya akademik itu mungkin bisa. Kalau akademik beda ya. Kalau misalkan seni kan sebuah ekspresi dan lebih baik itu dirayakan bersama-sama. Kalau kita atau semuanya juga ya, kita menyaksikan perubahan-perubahan zaman di era sekarang ini, generasi muda atau anak-anak remaja sekarang beda dengan
kalau kita bandingkan dengan zaman dulu ya, zaman kita remaja gitu mungkin ya Pak ya. Yang membedakan sebetulnya menurut Pak Danang tuh apa sih? Ya, setiap zaman pasti beda. Generasi dulu itu kan generasi zaman susah ya. Dan zaman susah itu orang saling sikut untuk mendapatkan makan. Jadi generasi sekarang, terutama generasi milenial itu generasi yang lebih lebih baik. Memang seringkali dikritik karena kurang daya juang, lembek, alay gitu kan. Tetapi anak-anak sekarang itu kreatif. Dan terutama di masa di dunia digital sekarang ini, digital kan sebenarnya menghubungkan dan mereka terbiasa untuk terhubung. Jadi anak generasi sekarang itu lebih punya networking yang lebih bagus, kemampuan bekerja sama yang lebih baik. Jadi mereka kreatif tapi juga bersama-sama dengan yang lain. Jadi kalau pola pikir dengan generasi yang dulu itu agak berbeda. Jadi zaman sekarang kalau mau maju ya memang zamannya networking. Kalau misalkan YouTuber kalau mau maju sendirian nggak bisa. Harus punya tim. Harus punya tim dan juga harus saling kadang-kadang di podcast juga saling mengunjungi kan supaya subscribernya juga bertambah dan sebagainya. Jadi orang diajak untuk berjejaring bersama dan memang dunianya sudah berbeda dan seharusnya di masyarakat juga seperti itu. Kita nggak bisa lagi hidup sendiri-sendiri, kita tidak bisa lagi one man show, kita nggak bisa lagi sikut-sikutan. Yang bisa kita lakukan sekarang ya bergandengan. Bersama-sama. Maju ya maju bareng gitu ya. Memang ada pepatah yang menarik, Mbak Dinda. Pepatah Afrika ini. Kalau engkau pengen berjalan cepat, berjalanlah sendiri. Kalau engkau ingin berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Berjalan bersama-sama itu akan lambat. Ya, karena ono enten-entenan, ono kesel kedah harus diangkat. Tetapi itu akan jauh. Kenapa? Ketika kita lelah, juga ada teman kita yang menopang kita. Nek pengen cepet laku dewe, tapi ora bakal ado, kan gitu. Mohon maaf ya Pak Danang, tadi sempat terhenti dari teman-teman tim DK Production sedang menjalankan ibadah. Siap, ya. Dan kita lanjut lagi sekarang, kami melihat kiprah Pak Danang di Jepara ini sangat luar biasa. Termasuk juga Pak Danang ini kemarin sempat membawa tamu-tamu dari luar negeri untuk melihat kota Jepara yang indah ini. Ada program-program apa atau tamu-tamu seperti apa sih, bisa diceritakan ke kami Pak Danang? Ya, jadi kemarin itu saya mengadakan interfaith tour, jadi tour antar iman. Dan waktu itu ada konferensi gereja Mennonite di Salatiga dari banyak negara ya. Dan kemarin ada sekitar 16 orang dari Prancis, dari Swiss, kemudian dari Kanada, Portugal, Belanda, Amerika, ada juga yang dari salah satu di negara Afrika itu. Saya ajak mereka untuk ke pondok pesantren di Hasyim Asy'ari, mereka belajar dengan pengurus pondok pesantren di tempatnya Gus Nung untuk memperkenalkan mereka Islam Indonesia yang ramah gitu kan, karena mungkin saja mereka punya pengalaman yang berbeda di Eropa maupun juga di Amerika. Betul. Lalu kami ajak ke Plajan, ke Pura, mereka belajar tentang Hindu, mereka belajar tentang Pura. Kemudian juga kami ajak ke Tanjung, di Wihara di Tanjung, mereka bertemu langsung dengan umat Buddha di sana, mereka berinteraksi secara langsung dan itu menjadi pengalaman yang sangat berharga. Lalu malamnya kami ajak ke tempatnya Yayasan Margo Langit, Ki Hendro ya. Dan di situ belajar tentang falsafah Jawa. Betul. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan Mbak Dinda, bahwa untuk mengubah persepsi orang, mengubah cara pandang orang itu perlu berjumpa. Dan pengalaman langsung itu mengubah banyak hal. Jadi mereka menjadi pengalaman pertama mereka ke pondok pesantren, mereka makan bersama dengan orang-orang di pondok pesantren. Pengalaman pertama mereka bertemu dengan umat Buddha. Pengalaman pertama mereka mengenal Jawa secara langsung dari sumbernya. Jadi itu adalah langkah-langkah yang kami pakai untuk memperkenalkan lah ya, dan juga untuk mengajak orang menjadi lebih toleran. Iya, luar biasa ini. Keren banget apa yang dilakukan oleh Pak Danang ini, semoga menjadi keberkahan buat kita masyarakat Kota Jepara tentunya. Terakhir ya, yang ingin Pak Danang sampaikan tentang toleransi antar umat beragama di Hari Kemerdekaan nih Pak. Ya, yang terakhir yang mau saya sampaikan mungkin mari kita menjadi orang merdeka.
Dan orang yang merdeka itu orang yang menjadi manusia seutuhnya, orang yang bisa menghormati, menghargai kemanusiaan orang lain sebagai sesama ciptaan Tuhan. Saya kira itu. Luar biasa. Tepuk sekali lagi untuk Pak Danang, sukses selalu. Terima kasih Mbak Dida. Semoga membawa keberkahan untuk kita semua. Amin. Ya. Terima kasih Pak Danang. Mari, Cukup sekian. mari. Jepara itu kota yang mempesona, pantai yang indah, elok dipandang. Ombaknya yang bergulung-gulung, semilir angin yang menenangkan hati. Jepara itu kota penuh seni, membuatku jatuh hati. Sebuah kayu yang menjadi mahakarya oleh tangan-tangan terampil. Jepara itu kota yang tersohor, bumi Kartini yang mempesona. R.A. Kartini, Ratu Sima, Ratu Kalinyamat, putri-putri pengharum nama bangsa. Jepara itu kota yang kuat. Ayo terus semangat agar kita terus maju. Kami dari Deka Production. Selamat HUT RI ke-77. Merdeka, merdeka, merdeka. Saya Dinda Kirana. Saya bangga menjadi warga Jepara. Saya bangga menjadi warga negara Indonesia.